Pak Doni, kita bersama-sama menunggu seperti apa kebijakan Bank Indonesia di pekan ini. Ekspektasi Anda seperti apa? Kalau kita lihat ekspektasi, pertanyaannya ekspektasi Bank Indonesia seperti apa, beberapa waktu lalu di CNBC juga saya mengungkapkan bahwa Bank Indonesia biasanya follow dari kebijakan The Fed-nya gitu ya. Untuk apakah dia akan stay atau menurunkan tingkat suku bunga. Walaupun beberapa negara sudah cukup confident level untuk menurunkan tingkat suku bunganya. Kalau prediksinya untuk di RDG yang akan lanjut, ini kemungkinan Bank Indonesia akan melihat bahwa kebijakan dari The Fed-nya seperti apa gitu. Chance untuk turunkan suku bunga pasti ada, tetapi ini pasti BI juga akan lebih berhati-hati untuk apakah mau menurunkan atau stay gitu. Kelihatannya untuk saat ini masih di level 6,25. Artinya masih akan tetap dipertahankan begitu ya. Iya. Kita akan beralih ke Ibu Dian. Ibu Dian, kalau ekspektasi Anda seperti apa? Oh, saya cukup sejalan sih dengan Pak Doni ya, karena memang dari statement Pak Gubernur Bank Indonesia beberapa RDG terakhir ya, beliau memang sangat concern terkait dengan perkembangan ekonomi di Amerika dan juga arah kebijakan dari Fed. Nah, memang kalau kita lihat ekspektasi Fed akan cut memang menguat nih di bulan September ya. Tapi kalau untuk BI rate, fokusnya tentunya di dua variabel utama ya, yaitu adalah inflasi dan nilai tukar rupiah sebagai indikator stabilitas di pasar keuangan. Nah, kalau lihat inflasi kan ini terus menunjukkan penurunan ya, jadi inflasinya juga cukup sehat dan terjaga. Tapi kalau kita lihat nilai tukar rupiah kan sempat kena pressure juga ya beberapa waktu yang lalu, walaupun akhir-akhir ini karena ada ekspektasi yang positif di Amerika terkait Fed rate, rupiahnya sudah mulai semakin menguat ya. Jadi memang ada ruang sebenarnya untuk penurunan suku bunga, cuma memang kalau kita lihat mungkin perlu dilihat dulu arah dari penguatan nilai tukar rupiah ini apakah sudah sustain gitu ya. Apakah faktor-faktor resiko ke depan itu sudah cukup terkendali gitu ya untuk bisa menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, kalau sudah sampai di situ mungkin BI baru akan menurunkan suku bunga. Tapi kalau untuk minggu ini sepertinya kita masih akan lihat dulu nih, selain dari speech-nya Federal Reserve Jerome Powell di Jackson Hole, kemudian kita juga lihat arah FOMC-nya di bulan September. Jadi saya sih sejalan dengan Pak Doni ya, mungkin bulan ini belum akan turun BI rate ya. Baik, tapi Ibu Dian kalau kita lihat pergerakan rupiah di hari ini sudah di 15.500-an, artinya sudah berada di target dari Bank Indonesia begitu. Apakah ini belum cukup juga untuk melambangkan kekuatan rupiah yang mungkin akan bisa sustain? Ya, jadi kalau kita lihat ya, fundamental untuk rupiah tahun ini, yang pertama kita bicara dari neraca perdagangan. Nah, kalau kita lihat kan kinerja surplus perdagangan kita itu terus menurun ya, lebih kecil lah dibandingkan tahun lalu, karena memang berbagai faktor. Ada normalisasi harga komoditas, ada perlambatan ekonomi global, jadi support dari penerimaan ekspor kita nggak sebesar tahun lalu terhadap potensi penguatan rupiah. Artinya penguatan rupiah akhir-akhir ini mungkin lebih didorong oleh capital inflow, ya aliran arus modal asing. Kenapa aliran modal asingnya recovery ke kita? Karena memang ada ekspektasi positif terkait Fed rate. Nah, ini apakah bisa sustain? Karena sentimen aliran dana asing itu kan sangat terpengaruh oleh sentimen ya. Jadi kita harus memperhatikan nih faktor-faktor apa nih yang bisa mempengaruhi sentimen ke depan. Nah, untuk Amerika kita masih watch out terutama di dinamika politiknya ya. Kita tahu pemilu Amerika ini akan segera dilaksanakan bulan November ya. Ya kita nggak tahu lah nanti perkembangannya kira-kira seperti apa, lebih kuat Donald Trump atau Kamala Harris, tapi itu tentunya pasti akan ada resiko ya sentimen yang bisa mempengaruhi di pasar keuangan ya secara global maupun ke Indonesia. Jadi saya pikir bagus kita sudah melihat ada penguatan rupiah, tapi kita harus hati-hati nih ke depan apakah ini akan sustain atau tidak.
Baik, kita beralih ke Pak Doni. Pak Doni, kalau menurut Anda seperti apa pergerakan rupiah saat ini? Sekarang sudah di 15.500. Apakah ada potensi lagi dalam waktu dekat mungkin rupiah ini masih bisa melanjutkan penguatan atau justru melemah jelang Pilpres Amerika Serikat? Jadi gini, memang tadi Ibu Dian sudah mengatakan, sebenarnya topik yang akan hangat itu ada di bulan Oktober dan November. Yaitu pertama, pemilihan presiden di Amerika dan juga kita akan pelantikan presiden di Indonesia gitu ya. Kenapa ini menjadi topik yang utama? Karena ini kita akan melihat kebijakan moneter yang akan dilakukan di pemerintahan yang baru. Kalau kita lihat range-nya secara support and resistance itu masih di level 15.500 sampai 16.100. Itu masih di range gitu. Faktor-faktornya tadi yang kata Ibu Dian katakan bahwa memang banyak injeksi ya khususnya investasi di Indonesia gitu kan, walaupun kalau secara fundamental data kalau kita lihat cadangan devisa kita cukup baik gitu ya, kemudian inflasi kita year on year juga cukup baik, pertumbuhan ekonomi kita memang masih di range 5 sampai 5,1 sampai 5,5% itu which is good. Cuma memang yang harus kita lihat adalah faktor, karena BI itu kan tadi Bu Dian katakan dua yang harus dia lakukan, yaitu inflasi dan suku bunga. Inflasi dengan juga nilai tukar mata uang. Kalau kita lihat memang untuk rupiah sendiri masih range-nya di 15.500 sampai 16.100 sampai nanti akan ada katalis positif baik itu di internal Indonesia sendiri maupun di globalnya.